Halo, apa kabar semua? Menu kali ini kita akan buat pancakes yang disiram madu. Nah, di sini kita akan sedikit modeling. Untuk madunya, kita akan menggunakan wheat simulation. Jadi, langsung aja dibuka blendernya dan kita mulai. Pertama, kita hapus dulu cube-nya, X, delete, Shift A. Di sini pilih circle, lalu tekan tab untuk masuk ke edit mode. Oh, teman-teman bisa lihat apa yang saya tekan di kiri bawah sini, yang ada gambar mouse-nya. Circle-nya kita extrude ke tengah dengan tekan E untuk extrude dan S biar ke tengah sampai sini cukup. Lalu tekan Ctrl ditambah F, pilih yang grid fill. Nah, sekarang kita mau kasih ketebalan buat si pancake-nya. Teman-teman bisa ke kanan sini, itu ada modifier properties. Dibuka aja. Terus kita kasih solidify. Ini bisa dicari gini atau bisa ditulis ya. Solidify. Even thickness-nya kita centang biar tebalnya sama. Lalu untuk ketebalannya ini gimana teman-teman aja mau seberapa tebal. Di saya kira-kira di 0,15 cukup. Nah ini kita mau buat dia nggak nyudut gini ya, dia mau buat melengkung gitu. Nah di sini kita tambahin detail pakai add modifier lagi. Tulis aja subdivision surface yang kita cari. Nah tinggal diklik. Untuk level viewportnya kita naikin jadi 2, disamain sama render, jadinya kayak gini. Karena kita buat pancake-nya itu nggak pakai cetakan, jadi mungkin ada yang ketarik-tarik gitu. Tekan O untuk nyalain proportional editing atau bisa ke atas sini, yang biru nih. Nah kita select vertex yang ini, lalu kita geser biar nggak bulat banget gitu ya. Gini, nah untuk ngatur proporsionalnya bisa pakai scroll aja di mouse. Di seberapa banyak yang ikut ketarik, mungkin segitu cukup. Yang ini coba dari tampak atas, kita geser sedikit ke sini, geser ke sini sedikit. Yang bawahnya juga sedikit ke sini. Oke, cukup. Nggak perlu terlalu besar perubahannya. Object mode lagi. Terus kita shade smooth aja. Nah, ini kita ke tampak depan, satu di numpad. Kita akan kasih mungkin 3 atau 4 tumpuk ya. Ini gimana teman-teman mau berapa tumpuk juga. Kita duplikat aja. Tekan Shift ditambah D. Lalu tekan Z untuk di sumbu Z. Sampai atasnya aja gitu. Lalu tekan 7 di numpad untuk ke tampak atas. Nah, ini kita puter biar nggak sama. Terus digeser sedikit. Oke, segitu cukup. Lalu masuk edit mode. Prosesnya sama. Ini biar nggak terlalu lurus gitu, kita turunin sedikit ke bawah. Ini bisa gimana teman-teman aja. Mungkin sampai 3 atau 4 lapis kita percepat aja ya. Oke, kira-kira gini. Biar lebih enak dilihatnya kita buat alasnya dulu ya. Kita buat piring di situ, Shift A, pakai circle aja. Tab masuk edit mode. Ini kita scale aja S. Sampai situ. Proporsionalnya dimatiin dulu. Oh. Lalu kita extrude ke atas, EZ. Sampai sini cukup. ES keluarin sedikit. EZ lagi. Sampai sini cukup. Lalu tekan F buat ngisi. Yang dalamnya juga sama. Tadi Alt, terus klik garis yang atasnya ini. Lalu tekan F. Jadinya gini. Ke object mode, klik kanan, show smooth. Ke modifier properties lagi. Add modifier, kita kasih bevel. Untuk segmennya kita naikin jadi 4, cukup. Nah, ininya bisa diatur gimana teman-teman mau seberapa detail. Di sini kita tambahin lagi subdivision surface modifier.
Untuk level viewportnya tetap aja satu, rendernya kita kurangin juga jadi satu cukup. Kira-kira seperti ini. Nah, di atasnya untuk toppingnya ini gimana teman-teman? Mau dikasih strawberry, blueberry kayak gitu. Cuman di sini kita kasih butter aja ya, mentega. Shift A, pakai cube, geser ke atas, GZ. Lalu kita scale aja, S kecilin sedikit. Sampai sini kurang ya, kecilin lagi. Ke bawahin, tempelin. Ini tipisin lagi, S di sumbu Z. Sampai kira-kira segini. Dan kita tempelin ke pancake-nya, GZ. Sampai sini. Karena kita nge-scale-nya di object mode, ini harus di-apply scale-nya. Tekan Ctrl ditambah A, pilih yang scale. Jadi biar ntar modifier kayak gitunya bisa bekerja dengan baik gitu. Tekan tab untuk masuk ke edit mode. Ini sedikit kita kayaknya nggak usah ya. Kita kasih modifier aja deh. Ke modifier properties. Kita kasih bevel. Mount-nya kita atur biar nggak terlalu kotak. Segini cukup. Segmennya naikin jadi 4. Lalu di shade smooth. Oke. Tekan 7 di numpad untuk tampak atas. Ini kita buat ke sudut. Ya, kayak gini. Dah, sebelum kita lanjut kasih madunya, ini kita save dulu filenya, biar nanti kalau ada apa-apa, bisa dibuka lagi filenya amannya. Kalau udah di save, sekarang kita kasih tuangan madu. Nah, si tuangan madunya ini kita akan pakai liquid simulation. Nah, objek-objek ini itu yang akan terkena dari liquidnya. Jadi kalau teman-teman ke kanan sini, itu ada physics properties, yang piringnya di select dulu, terus ini fluidnya dinyalain. Type-nya kita rubah jadi efektor. Yang atasnya juga sama, ganti ke efektor. Sama efektor, fluid, efektor, dan butternya juga pakai fluid, efektor. Kalau udah, sekarang kita akan tambahin lagi Shift A, Mesh, pilih UV Sphere. Nah, ini untuk si madunya keluar. Ini geser aja ke atas, GZ. Lalu di scale aja, kecilin S. Kira-kira mau seberapa besar jatuhnya. Segini cukup. Karena kita nge-scale-nya di object mode, ini harus di-apply dulu scale-nya. Ctrl A, apply scale-nya. Ini ke sama physics properties, kasih fluid. Untuk type-nya, kita ganti ke flow. Flow type-nya ganti ke liquid. Dan flow behavior-nya ganti ke inflow. Nah, kita mau madunya itu nggak diem di satu tempat nih. Kita akan buat sedikit gerakan ke sini, terus ke sini, ke sini, terus ke sini. Kira-kira seperti itu. Tekan 7 di numpad untuk ke tampak atas. Yang bawahnya kita naikin dulu. Ini posisi awal. Taruh sini aja. Taruh sini. Taruh sini nih. Posisi awal di sini, tekan I, pilih location, terus geser frame-nya di 40-an. Digeser aja ke sini. Ini gimana teman-teman, mau digeser kemana juga? I, geser. Keyframe-nya ganti ke sini, geser. Malah pencet H. Geser ke siniin. Terus I, location. Keyframe-nya geser lagi, ini kesiniin lagi. Kita buat zigzag. Terus di sini, mungkin di sini, geser lagi ke sini. I, location, sampai situ cukup. Biar kecepatannya sama, ininya kita samain aja jumlah dari keyframe-nya. Ini berarti di 120.
Nah, kalau kita tekan spasi, dia akan seperti ini. Nah, balikin dulu. Kita akan tambah lagi objek di sini, Shift A, pakai cube aja. Satu di numpad, kita ke tampak depan, ini digeser aja ke atas. Biar kelihatan dalamnya, tekan Alt ditambah Z untuk ke X-ray mode. Ini kita scale aja sampai sekiranya kena semua nih. Tuh, 7 di numpad, ini tinggal digeser. Oke, cukup. Diangkat sedikit, GZ. Terus yang atasnya kita turunin biar nggak terlalu tinggi. Oke, cukup. Ini di Ctrl A, apply scale-nya. Sama ini ke Physics Properties, itu ada fluid. Type-nya kita rubah ke domain. Nah, untuk domain type-nya ganti ke liquid. Nah, di sini itu ada resolusi. Sini akan kita coba kali 2 aja. Jadi 64 dulu. Dikebawahin. Di situ ada mesh, dicentang. Nah, karena madu itu jatuhnya sedikit kental, jadi di sini ada viscosity, itu dicentang. Terus kita buka. Nah, strength-nya diturunin aja jadi 0,02. Ini bisa diatur-atur aja. Nah, ke bawah lagi itu ada field weight. Dibuka. Di situ ada turbulence, kita buat 0 aja. Kurangin aja. Jadi 0. Di atas sini itu ada cage. Type-nya dirubah jadi all. Yang ininya dicentang nih, is resumable-nya dicentang. Kalau udah tinggal di back all aja. Back all, diklik. Nah, udah. Kalau kita mau lihat, ntar ini X-ray-nya kita matiin dulu, Alt Z. Tinggal tekan spasi. Jadinya seperti ini. Tapi, karena ini terus keluar, kita mau cut. Di stop di... Nah, di stop di sini lah ya. Jadi ini harus kita free dulu. Ini balikin dulu ke awal. Terus ini free all. Pilih yang si UV sphere-nya. Di sini itu ada use flow. Terus ada titik ini, ditekan aja di frame 1. Terus diklik lagi, ntar di kita mau stop di mana tadi, di 70. Ininya di uncheck. Terus tekan yang kosong ini. Nah, di 160 masih dicentang kan? Itu diklik lagi di yang kosongnya. Kalau udah, kita back lagi. Ini balikin lagi ke awal, back all. Oke, sekarang kalau kita lihat spasi, jadinya seperti ini. Nah, kan sudah berhenti di situ. Ini tinggal di set smooth aja. Kalau misalnya kurang detail, di ininya bisa dinaikin si resolusinya.
gimana kemampuan dan kesabaran teman-teman aja itu. Untuk sekarang mungkin segini dulu. Nanti untuk final render kita akan naikin lagi itu. Kalau udah, kita akan lanjut kasih material. Nah, teman-teman bisa ke atas sini, itu ada shading tab, bisa dibuka. Kita kasih material ke paling bawahnya dulu ya, ke piringnya dulu. Tekan new, ganti namanya jadi piring, biar nggak pusing. Untuk warnanya ini terserah aja teman-teman mau warna apa. Mungkin ini oke. Roughness-nya kita kecilin sedikit jadi 0,4. Terus kita ke si pancake-nya. Nah, pancake-nya itu tekan new juga. Namanya ganti jadi pancake. Kayak di sini kita mau kasih dua warna nih. Jadi yang ada sedikit gelap, terus yang tengahnya ini terang. Di sini tekan Shift A ke tekstur. Di situ ada gradient tekstur. Oh iya teman-teman, kalau misalnya Node Wrangler add-on-nya belum dinyalain, bisa dinyalain dulu ke edit sini, preference, add-on, tulis aja Node, terus dicentang. Kalau udah, select gradient teksturnya, lalu tekan Ctrl T biar keluar tekstur mappingnya. Nah, di sini kita ganti pakai objek yang disambungin ke vektor. Kalau kita mau lihat gradient teksturnya kayak apa, tekan Ctrl ditambah Shift, lalu diklik aja gradient teksturnya, jadinya kayak gini. Ya di sini kita mau buat di tengah ininya aja ya. Berarti yang ininya linear, kita rubah jadi spherical. Nah ini kita tukar nih, yang tadinya di bawah jadi ke atas. Pakai Shift A, di situ ada converter, pakai color ramp, taruh setelah gradient tekstur. Nah ini tinggal ditukar aja, jadinya seperti ini. Tapi kalau kita lihat dia kan lurus ya. Nah ini mau kita buat bergelombang. Di sini Shift A, tekstur. Di situ ada noise tekstur. Kita pakai itu, terus tekstur koordinatnya dari objek kita sambungin ke vektor. Nah di sini kita tambahin lagi biar ngegabungin yang gradient sama noise teksturnya. Shift A ke color, itu ada mix color, taruh aja di setelah gradientnya. Dan yang noise-nya kita masuk ke yang B-nya. Ini biar enak kita geser dulu. Cukup. Nah, di sini yang mix color-nya kita rubah jadi mana ya? Ini nih, linear light. Jadinya gitu, terus vektornya kita kurangin ke arah gradient. Di 0,1 cukup. Jadinya kayak gitu. Ini kita naikin detailnya jadi maksimal. Oke, cukup. Sekarang kita akan kasih warnanya. Shift A, pakai mix color lagi, taruh aja di sini. Nah, si color ramp ini itu masuk ke faktor, biar dia yang ngatur mana yang warna A, mana yang warna yang B. Ini warna A sedikit gelap. Terus yang B kita buat warnanya mungkin segini. Dari mix color ini kita sambungin ke base color yang di Principal BSDF. Biar lebih enak kita lihatnya dari Principal BSDF. Oke. Kayaknya sampai sini cukup dulu. Mungkin nanti bisa kita rubah-rubah lagi. Tapi di sini kita tambahin biar ada teksturnya. Shift A ke vektor itu ada bump. Taruh situ. Terus klik noise texture yang ini, kita duplikat pakai Ctrl ditambah Shift ditambah D biar masih nempel sama objeknya.
Ini tinggal disambungin aja ke height yang ada di bump, terus yang normalnya masuk ke normal yang ini. Karena strengthnya terlalu besar, ini dikecilin aja jadi 0,1an biar nggak terlalu timbul tapi ada. Nah, sisa pancake yang lain juga sama, kita kasih material yang sama nih. Klik pancake yang bawah, shift klik yang atasnya, shift klik yang atasnya, terus terakhir yang udah ada materialnya, Ctrl L, link materials, jadinya gitu. Ke bagian ini, madunya, tekan new juga, ganti jadi madu. Ini kita kasih warna oranye kemerah-merahan. Roughness-nya dikecilin aja. Terus di sini ada transmission, weight-nya jadiin 1, jadinya begitu. Dan ini butternya, menteganya, ganti jadi butter. Kita kasih warna kuning ke oren-orenan gitu ya. Segini atau lebih putih sedikit. Roughness-nya turunin sedikit, mungkin 0,3. Oke, cukup. Nah, sekarang kita balik lagi ke layout. Di kanan sini itu ada render properties, bisa dibuka. Render engine-nya dirubah jadi cycles. Device-nya ganti ke GPU. Lalu ini tekan Z, pilih render. Jadinya kayak gini. Masih di kanan sini, itu ke bawahin ada color management, bisa dibuka. Look-nya kita ganti ke medium high contrast. Dan jadinya kayak gini. Semoga kalian menyukai hidangan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di konten berikutnya.